Cara membuat otak anak jadi lebih cerdas dengan pola asuh yang benar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada anak yang tampaknya begitu cepat menangkap pelajaran, lebih percaya diri dan mudah beradaptasi, sementara anak lainnya butuh lebih banyak waktu? Rahasianya bukan semata-mata soal genetik atau bakat bawaan. Justru yang paling berpengaruh adalah pola asuh dan lingkungan yang dibentuk orang tua setiap hari. Pola asuh inilah yang secara langsung melatih otak anak untuk berpikir lebih tajam, berani mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan emosinya. Menariknya, ada beberapa kebiasaan sederhana dalam pola asuh yang sering dianggap sepele, padahal sangat berperan dalam kecerdasan otak anak. Dalam video ini, kita akan membahas 7 cara membuat otak anak jadi lebih cerdas, yang semuanya merupakan bagian dari pola asuh positif dan bisa segera Anda terapkan di rumah yang mungkin beberapa di antaranya tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar berapakah usia anak Bapak Ibu saat ini dan dari daerah manakah tempat tinggal Bapak Ibu saat menonton video ini, karena saya ingin tahu seberapa luas video penting ini beredar. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Cara membuat otak anak jadi lebih cerdas dengan pola asuh yang benar yang pertama adalah ajarkan keterampilan sosial. Kecerdasan anak tidak hanya diukur dari kemampuan berhitung atau membaca, tetapi juga dari bagaimana ia mampu berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki keterampilan sosial yang baik akan lebih mudah membangun kepercayaan diri, mengelola emosi, dan bekerja sama dengan kelompok. Melatih keterampilan ini bisa dimulai sejak dini, misalnya mengajarkan anak untuk menyapa, bergantian saat bermain, atau mendengarkan ketika orang lain berbicara. Contohnya, seorang anak bernama Dika usia 7 tahun yang awalnya pemalu dan sulit bergaul. Orang tuanya lalu mulai membiasakan Dika untuk mengucapkan salam pada tetangga, mengajaknya bermain bersama teman sebaya, serta memberikan contoh cara berbicara sopan. Setelah beberapa bulan, Dika mulai lebih berani berbicara di kelas, bahkan dipercaya menjadi ketua kelompok kecil. Dari sini terlihat bahwa keterampilan sosial bukan hanya membuat anak diterima di lingkungan, tetapi juga melatih otaknya berpikir lebih matang. Yang kedua adalah, jangan terlalu melindungi. Sebagai orang tua, wajar bila ingin selalu menjaga anak dari bahaya. Namun, terlalu melindungi justru bisa membuat anak kurang mandiri, takut mencoba hal baru, dan lambat dalam mengambil keputusan. Anak perlu diberi ruang untuk menghadapi tantangan, agar otaknya belajar mencari solusi dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Melalui pengalaman langsung, anak akan melatih logika, daya pikir kritis, sekaligus keberanian. Contohnya, seorang ibu sering melarang putrinya, Rani, bermain sepeda karena takut jatuh. Akibatnya, Rani sering minder ketika melihat teman-temannya sudah lancar bersepeda. Suatu hari, ibunya memutuskan untuk memberi kesempatan dengan tetap mengawasi dari jauh. Benar saja, Rani sempat terjatuh beberapa kali, tetapi akhirnya berhasil mengayuh sepeda dengan lancar. Dari pengalaman itu, Rani tidak hanya belajar bersepeda, tetapi juga memahami arti mencoba, gagal lalu bangkit kembali. Hal sederhana ini melatih otak untuk berpikir lebih kuat dan berani menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah, libatkan ke dalam dunia akademis sejak dini. Mengajarkan anak tentang dunia akademis tidak berarti harus memaksa mereka belajar rumus atau hafalan sejak kecil. Yang terpenting adalah memperkenalkan anak pada kebiasaan membaca, berhitung sederhana, atau mengenal sains dengan cara yang menyenangkan. Anak yang terbiasa dengan stimulasi akademis sejak dini akan memiliki otak yang lebih siap menerima pembelajaran formal di sekolah. Lebih dari itu, mereka juga belajar disiplin, rasa ingin tahu, dan cara memecahkan masalah. Contohnya, seorang ayah rutin membacakan dongeng bergambar untuk putranya, Andi, setiap malam. Awalnya, Andi hanya tertarik pada gambar, namun lama-lama ia mulai bertanya tentang arti kata-kata dan cerita di dalamnya. Ketika masuk sekolah dasar, Andi lebih cepat memahami pelajaran membaca dibandingkan teman-temannya.
Dari sini terlihat, keterlibatan akademis sederhana sejak dini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membiasakan otak anak untuk berpikir kritis dan penuh rasa ingin tahu. Yang keempat adalah cegah anak kecanduan layar. Televisi, gadget, dan game memang bisa menjadi hiburan, bahkan kadang membantu anak belajar. Namun, jika penggunaannya berlebihan, layar justru dapat merusak fokus, menghambat perkembangan otak, dan membuat anak kurang aktif secara fisik. Kecanduan layar juga berpengaruh pada kemampuan sosial, karena anak lebih sibuk dengan gadget daripada berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, orang tua perlu menetapkan batasan waktu layar dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menstimulasi otak, seperti membaca buku, bermain di luar ruangan, atau melakukan permainan edukatif. Contohnya Bimo, anak usia 8 tahun, sering rewel jika gadget atau HP-nya diambil. Ia bisa bermain game hingga 5 jam sehari. Setelah sadar dampaknya, orang tuanya membuat aturan hanya 1 jam layar sehari dan mengenalkan permainan papan serta kegiatan menggambar. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan Bimo lebih aktif bercerita, lebih mudah fokus saat belajar, dan tidur lebih nyenyak. Yang kelima adalah jangan memuji terlalu sering. Pujian memang penting untuk membangun rasa percaya diri anak. Namun, jika terlalu sering diberikan, terutama untuk hal-hal kecil, anak bisa tumbuh bergantung pada pengakuan orang lain. Ia akan cenderung melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian, bukan karena dorongan dari dalam dirinya. Lebih baik, orang tua memberikan pujian spesifik pada usaha, bukan sekedar hasil. Dengan begitu, anak akan belajar bahwa bekerja keras dan proses jauh lebih penting daripada sekedar hasil akhir. Contohnya Dina, selalu dipuji setiap kali menggambar meski hanya mencoret-coret kertas. Akhirnya, ia merasa semua gambarnya pasti bagus tanpa berusaha lebih keras. Berbeda ketika ibunya mulai berkata, "Wah, Dina hebat ya, sudah mau mencoba warna baru." Fokusnya pada usaha membuat Dina termotivasi bereksperimen dengan teknik berbeda. Hasilnya, kemampuan menggambarnya meningkat pesat dan ia lebih bersemangat belajar tanpa menunggu pujian berlebihan. Yang keenam adalah jadikan rumah tempat yang damai dan penuh kasih sayang. Lingkungan rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Bila rumah dipenuhi pertengkaran, teriakan, atau tekanan, otak anak akan sulit berkembang secara optimal karena merasa tidak aman. Sebaliknya, rumah yang penuh kasih sayang memberi anak rasa nyaman untuk bereksplorasi, belajar, dan berani mengungkapkan perasaannya. Kehangatan keluarga melatih emosi anak menjadi lebih stabil, sekaligus meningkatkan kemampuan kognitifnya. Contohnya Arif, sering mendengar orang tuanya bertengkar keras di rumah. Akibatnya, ia menjadi mudah cemas, sulit fokus belajar, dan kerap menutup dirinya. Setelah orang tuanya menyadari hal itu, mereka berusaha mengurangi konflik di depan anak dan lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan bercanda dan makan bersama. Perlahan, Arif menjadi lebih ceria, percaya diri, dan prestasi sekolahnya pun meningkat. Hal ini membuktikan bahwa suasana rumah yang damai benar-benar mempengaruhi kecerdasan anak, baik emosional maupun intelektual. Dan yang terakhir adalah, jangan terlalu keras atau lembut. Pola asuh yang seimbang adalah kunci perkembangan otak dan kepribadian anak. Jika orang tua terlalu keras, anak bisa tumbuh dengan rasa takut, kurang percaya diri, dan sulit berekspresi. Sebaliknya, jika terlalu lembut dan selalu menuruti keinginan anak, ia bisa menjadi manja, sulit disiplin, dan tidak tahan menghadapi tantangan. Pola asuh yang ideal adalah ketika orang tua tetap tegas dalam menetapkan aturan, tetapi melakukannya dengan penuh kasih sayang. Anak belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, namun ia juga merasa dihargai. Contohnya Raka, sering dimarahi keras setiap kali salah, sehingga ia enggan mencoba hal baru. Ketika orang tuanya mulai mengubah pendekatan dengan memberikan aturan jelas, namun tetap mendengarkan pendapat Raka, perubahannya terlihat. Ia jadi lebih berani mencoba, mampu menerima kesalahan sebagai proses belajar, dan otaknya terlatih berpikir solutif. Inilah bukti bahwa keseimbangan dalam pola asuh sangatlah penting. Itulah 7 cara membuat otak anak menjadi lebih cerdas melalui pola asuh yang tepat.
mulai dari mengajarkan keterampilan sosial, tidak terlalu melindungi, melibatkan anak dalam dunia akademis sejak dini, mencegah kecanduan layar, hingga menjaga keseimbangan antara pujian, ketegasan, dan kasih sayang di rumah. Ingat ya Bapak Ibu, kecerdasan anak bukan hanya soal nilai di sekolah, tetapi juga bagaimana kita sebagai orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan otaknya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberi dampak besar di masa depan anak. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan bagikan ke teman, keluarga, dan media sosial Anda lainnya. Mari kita bersama-sama mendidik generasi yang lebih cerdas, mandiri, dan bahagia. Saya, Teddy Wong, MSI, Motivasi, Solusi, dan Inspirasi.